Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Maharasa Dani Wafa, NPM 19061123. Di sini saya akan mempresentasikan tentang protokol jaringan komputer. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama, pengertian dan fungsi protokol jaringan komputer. Yang kedua, jenis-jenis protokol jaringan komputer. Pengertian protokol jaringan komputer. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya, mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver agar komunikasi berlangsung dengan benar. Selain itu, protokol juga berfungsi untuk memungkinkan dua atau lebih komputer dapat berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, sintak merupakan format data dan cara pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan sinyal. Yang kedua adalah semantik, digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirim dan mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Yang ketiga adalah timing, digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data. Selanjutnya, fungsi protokol. Yang pertama, fragmentasi dan reassembly membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi. Dan setelah diterima, maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi berita yang dikirimkan dengan address, kode-kode, koreksi, dan lain-lain. Yang ketiga, connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver. Yang keempat adalah flow control. Fungsi dari flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Yang kelima adalah error control. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Yang terakhir ada transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Alasan diperlukan standarisasi dalam komunikasi data pada suatu jaringan komputer. Yang pertama, standarisasi memberikan jaminan kepada produsen hardware dan software bahwa produknya akan banyak digunakan oleh pemakai. Dengan kata lain, potensi pasar menjadi lebih besar. Yang kedua, standarisasi menjadikan produk dari para produsen komputer dapat saling berkomunikasi, sehingga pembeli menjadi lebih leluasa dalam memilih peralatan dan menggunakannya. Yang ketiga, dengan standarisasi, maka produsen tidak dapat melakukan monopoli pasar, sehingga harga produk menjadi lebih murah karena terjadi persaingan sehat antar para produsen dalam menjual produknya. Jenis protokol. Yang pertama, ada TCP atau Transmission Control Protocol. Adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapis model referensi OSI atau model DARPA, yang berorientasi sambungan connection oriented dan dapat diandalkan atau reliable. TCP dispesifikasikan dalam RFC 793. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Maulana Nugraha, NPM 19061105. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Adima. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik TCP. Karakteristik pertama yaitu berorientasi sambungan atau connected oriented. Sebelum data dapat ditransmisikan antara dua host, dua proses yang berjalan pada lapisan aplikasi harus melakukan negosiasi untuk membuat sesi koneksi terlebih dahulu. Koneksi TCP ditutup dengan menggunakan proses terminasi koneksi TCP atau TCP Connection Termination. Yang selanjutnya adalah full duplex.
Untuk setiap host TCP, koneksi yang terjadi antara dua host terdiri atas dua buah jalur, yakni jalur keluar dan jalur masuk. Dengan menggunakan teknologi lapisan yang lebih rendah yang mendukung full duplex, maka data pun dapat secara simultan diterima dan dikirim. Header TCP berisi nomor urutan atau TCP square number dari data yang ditransmisikan dan sebuah acknowledgement dari data yang masuk. Karakteristik yang selanjutnya yaitu adalah dapat diandalkan atau reliable. Data yang dikirimkan ke sebuah koneksi TCP akan diurutkan dengan sebuah nomor urutan paket dan akan mengharapkan paket positif acknowledgement dari penerima. Jika tidak ada paket acknowledgement dari penerima, maka segmen TCP atau protokol data unit dalam protokol TCP akan ditransmisikan ulang pada pihak penerima. Segmen-segmen duplikat akan diabaikan dan segmen-segmen yang datang tidak sesuai dengan urutannya akan diletakkan di belakang untuk mengurutkan segmen-segmen TCP. Untuk menjamin integritas setiap segmen TCP, TCP mengimplementasikan penghitungan TCP checksum. Selanjutnya adalah byte stream. TCP melihat data yang dikirim dan diterima melalui dua jalur masuk dan jalur keluar TCP sebagai sebuah byte stream yang berdekatan atau kontigu. Namun urutan TCP dan nomor acknowledgement dalam setiap header TCP didefinisikan juga dalam bentuk byte. Meski demikian, TCP tidak mengetahui batasan pesan-pesan di dalam byte sistem TCP tersebut. Untuk melakukannya, hal ini diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi yang harus menerjemahkan byte string TCP ke dalam bahasa yang ia pahami. Poin selanjutnya yaitu memiliki layanan flow control. Untuk mencegah data terlalu banyak dikirimkan pada satu waktu yang akhirnya membuat macet jaringan internet network IP, TCP mengimplementasikan layanan flow control yang dimiliki oleh pihak pengirim yang secara terus-menerus memantau dan membatasi jumlah data yang dikirimkan pada satu waktu untuk mencegah pihak penerima untuk memperoleh data yang tidak dapat disanggahnya atau buffer. TCP juga mengimplementasikan flow control dalam pihak penerima yang mengindikasikan jumlah buffer yang masih tersedia dalam pihak penerima. Poin selanjutnya yaitu melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari lapisan aplikasi. Poin selanjutnya yaitu mengirimkan paket secara one-to-one. Hal ini karena memang TCP harus membuat sebuah sirkuit logis antara dua buah protokol lapisan aplikasi agar saling dapat berkomunikasi. TCP tidak menyediakan layanan pengiriman data secara one-to-many. Segmen TCP. Segmen-segmen TCP akan dikirimkan sebagai datagram IP. Datagram merupakan satu protokol data unit pada lapisan internet network. Sebuah segmen TCP terdiri atas sebuah header dan segmen data atau payload yang dienkapsulasikan dengan menggunakan header IP dari protokol IP. Sebuah segmen dapat berukuran hingga 65.495 byte. Datagram IP tersebut akan dienkapsulasikan lagi dengan menggunakan header protokol network interface atau lapisan pertama dalam DARPA reference model menjadi frame lapisan network interface. Di dalam header IP dari sebuah segmen TCP, field source IP address diatur menjadi alamat unicast dari sebuah antarmuka host yang mengirimkan segmen TCP yang bersangkutan. Sementara itu, file destination IP address juga akan diatur menjadi alamat unicast dari sebuah antarmuka host tertentu yang dituju. Hal ini dikarenakan protokol TCP hanya mendukung transmisi one-to-one.
Ukuran dari header TCP bervariasi yang terdiri atas beberapa file yang ditunjukkan dalam gambar berikut. Ukuran TCP header paling kecil ketika tidak ada tambahan opsi TCP adalah 20 byte. Source port mengindikasikan sumber protokol lapisan aplikasi yang mengirimkan segmen TCP yang bersangkutan. Gabungan antar field source IP address dalam header IP dan field source port dalam field header TCP disebut juga sebagai soket sumber, yang berarti sebuah alamat global dari mana segmen dikirimkan. Poin selanjutnya adalah destination port, mengindikasikan tujuan protokol lapisan aplikasi yang menerima segmen TCP yang bersangkutan. Gabungan antara file destination IP address dalam header IP dan file destination port dalam file header TCP tersebut juga sebagai soket tujuan, yang berarti sebuah alamat global ke mana segmen akan dikirimkan. Poin selanjutnya yaitu sequence number, mengindikasikan nomor urutan dari oktet pertama dari data di dalam sebuah segmen TCP yang hendak dikirimkan. File ini harus selalu diset meskipun tidak ada data atau payload dalam segmen. Ketika memulai sebuah sesi koneksi TCP, segmen dengan flag SYN atau synchronization diset ke nilai 1. File ini akan berisi nilai initial sequence number atau ISN. Hal ini berarti oktet pertama dalam aliran bit stream dalam koneksi adalah ISN plus 1. Poin selanjutnya yaitu acknowledgement number, mengindikasikan nomor urutan dari oktet selanjutnya dalam aliran bit yang diharapkan untuk diterima oleh pengirim dari si penerima pada pengiriman selanjutnya. Acknowledgement number sangat dipentingkan bagi segmen-segmen TCP dengan flag ACK diset ke nilai 1. Data offset mengindikasikan di mana data dalam segmen dimulai. File ini juga berarti ukuran dari header TCP. Seperti halnya file header length dalam header IP, file ini merupakan angka dari word 32 bit dalam header TCP. Untuk sebuah segmen TCP terkecil di mana tidak ada opsi TCP tambahan. File ini diatur ke nilai 0x5 yang berarti data dalam segmen TCP dimulai dari oktet ke-20. Dilihat dari permulaan segmen TCP. Jika file data offset diset ke nilai maksimumnya yaitu 2/4 sama dengan 16 yakni 15. Header TCP dengan ukuran terbesar dapat memiliki panjang hingga 60 byte. Poin selanjutnya yaitu reserved, direservasikan untuk digunakan pada masa depan. Pengiriman segmen TCP akan mengeset bit-bit ini ke dalam nilai 0. Poin selanjutnya yaitu flag, mengindikasikan flag TCP yang memang ada 6 jumlahnya yang terdiri atas URG atau urgent, ACK atau acknowledgement, PSH atau push, RST atau reset, SYN atau synchronize, dan FIN atau finish. Poin selanjutnya yaitu window, mengindikasikan jumlah byte yang tersedia yang dimiliki oleh buffer host penerima segmen yang bersangkutan. Buffer ini disebut sebagai receive buffer, digunakan untuk menyimpan byte stream yang datang dengan menyembuhkan ukuran window ke setiap segmen. Penerima segmen TCP memberitahukan kepada pengirim segmen berapa banyak data yang dapat dikirimkan dan disanggah dengan sukses. Hal ini dilakukan agar si pengirim segmen tidak mengirimkan data lebih banyak dibandingkan ukuran receive buffer. Jika tidak ada tempat lagi di dalam receive buffer, nilai dari file ini adalah 0. Yang selanjutnya yaitu checksum
mampu melakukan pengecekan integritas segmen TCP headernya dan payloadnya. Nilai file checksum akan diatur ke nilai 0 selama proses kalkulasi checksum. Selanjutnya yaitu urgent pointer, menandakan lokasi data yang dianggap urgent dalam segmen. Selanjutnya itu option berfungsi sebagai penampung beberapa opsi tambahan TCP. Setiap opsi TCP akan memakan ruangan 32 byte, sehingga ukuran header TCP dapat diindikasikan dengan menggunakan file data offset. Inilah gambaran secara umum dari header TCP. Port TCP mampu mengindikasikan sebuah lokasi tertentu untuk menyampaikan segmen-segmen TCP yang dikirimkan yang diidentifikasi dengan TCP port number. Nomor-nomor di bawah angka 1024 merupakan port yang diumumkan, digunakan, dan ditetapkan oleh IAN aplikasi. Sementara port UDP mempresentasikan sebuah antrian pesan UDP untuk protokol lapisan aplikasi. Selain itu, protokol lapisan aplikasi yang menggunakan port TCP dan port UDP dalam nomor yang sama juga tidak harus sama. Sebagai contoh, protokol Extended File Name Server atau EFS menggunakan port TCP dengan nomor 520. Dan protokol Routing Information Protocol atau RIP menggunakan port UDP juga dengan nomor 520. Jelas dua protokol tersebut sangatlah berbeda, karenanya untuk menyebutkan sebuah nomor port sebut juga jenis port yang digunakan, karena hal tersebut mampu membingungkan atau ambigu. Berikut merupakan beberapa contoh nomor port TCP. Nomor 20 dan 21 digunakan oleh PTP atau File Transfer Protocol. Nomor 22 digunakan oleh SSH atau Secure Seal. Nomor 23 digunakan oleh Telnet. Nomor 25 digunakan oleh SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nomor 80 digunakan oleh Web HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nomor 110 digunakan oleh POP atau Post Office Protocol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Faiz, NPM 19061108. Saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Dimas. Sekarang bisa kalian lihat pada slide-nya ada tabel yang merupakan gambar table stack pada TCP IP. Flag khusus pada TCP, yang pertama ada WRG, yaitu mengindikasikan bahwa beberapa bagian dari segmen TCP mengandung data yang sangat penting, dan field urgent pointer dalam header TCP harus digunakan untuk menentukan lokasi di mana data penting tersebut berada dalam segmen. Selanjutnya ada ACK, mengindikasikan field acknowledgement mengandung oktet selanjutnya yang diharapkan dalam koneksi. Flag ini selalu diset kecuali pada segmen pertama pada 5 pembuatan sesi koneksi TCP. Selanjutnya ada PSH, mengindikasikan bahwa isi dari TCP receive buffer harus diserahkan kepada protokol lapisan aplikasi. Selanjutnya ada RST, mengindikasikan bahwa koneksi yang dibuat akan digagalkan. Lalu ada SYN, mengindikasikan bahwa segmen TCP yang bersangkutan mengandung initial sequence number atau ISN. Dan terakhir ada FIN, menandakan bahwa pengirim segmen TCP telah selesai dalam mengirimkan data dalam sebuah koneksi TCP. Selanjutnya TCP three-way handshake. Proses pembuatan koneksi TCP disebut juga dengan three-way handshake. Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor acknowledgement yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window. Prosesnya dapat digambarkan sebagai berikut. Host pertama yang ingin membuat koneksi akan mengirimkan sebuah segmen TCP dengan flag SYN diaktifkan kepada host kedua yang hendak diajak untuk berkomunikasi. Lalu host kedua akan
meresponnya dengan mengirimkan segmen dengan acknowledgement dan juga SYN kepada host pertama. Host pertama selanjutnya akan memulai saling bertukar data dengan host kedua. TCP menggunakan proses jabat tangan yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat. Hal ini menjamin dua host yang sedang terkoneksi tersebut telah menyelesaikan proses transmisi data dan semua data yang ditransmisikan telah diterima dengan baik. Itulah sebabnya mengapa TCP disebut dengan koneksi yang reliable. Bisa kalian lihat di bawahnya ada gambar contoh dari TCP three-way handshake. Selanjutnya UDP. UDP singkatan dari User Datagram Protocol. Adalah salah satu protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal atau unreliable tanpa koneksi connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. UDP memberikan satu metode kepada aplikasi untuk mengirimkan data ke aplikasi di host lain pada jaringan tanpa harus lebih dulu membangun hubungan komunikasi dengan host tersebut. UDP tidak menjamin keberhasilan pengiriman data dan tidak menjamin adanya duplikasi pengiriman data. UDP sering digunakan dalam beberapa tugas berikut. Pertama, protokol yang ringan atau lightweight untuk menghemat sumber daya memori dan prosesor. Beberapa protokol lapisan aplikasi membutuhkan penggunaan protokol yang ringan yang dapat melakukan fungsi-fungsi spesifik dengan saling bertukar pesan. Contoh dari protokol yang ringan adalah fungsi query nama dalam protokol lapisan aplikasi domain name system. Berikutnya protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Jika protokol lapisan aplikasi menyediakan layanan transfer data yang andal, maka kebutuhan terhadap keandalan yang ditawarkan oleh TCP pun menjadi tidak ada. Contoh dari protokol seperti ini adalah Trivial File Transfer Protocol, TFTP, dan juga Network File System atau NFS. Berikutnya protokol yang tidak membutuhkan keandalan. Contoh protokol ini adalah protokol Routing Information Protocol atau disingkat RIP. Selanjutnya ada transmisi broadcast. Karena UDP merupakan protokol yang tidak perlu membuat koneksi terlebih dahulu dengan sebuah host tertentu, maka transmisi broadcast pun dimungkinkan. Sebuah protokol lapisan aplikasi dapat mengirimkan paket data ke beberapa tujuan dengan menggunakan alamat multicast atau broadcast. Hal ini kontras dengan protokol TCP yang hanya dapat mengirimkan transmisi one-to-one. Contoh query nama dalam protokol NetBIOS Name Service. UDP memiliki karakteristik berikut. Pertama, connectionless atau tanpa koneksi, lalu unreliable atau tidak andal. Lalu UDP menyediakan mekanisme untuk mengirim pesan-pesan ke sebuah protokol lapisan aplikasi atau proses tertentu di dalam sebuah host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Yang terakhir, UDP menyediakan penghitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. UDP tidak menyediakan layanan-layanan antar host berikut. Pertama, UDP tidak menyediakan mekanisme penyanggaan buffering dari data yang masuk ataupun data yang keluar. Tugas buffering merupakan tugas yang harus diimplementasikan oleh protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP. Selanjutnya, UDP tidak menyediakan mekanisme segmentasi data yang besar ke dalam segmen-segmen data, seperti yang terjadi dalam protokol TCP. Karena itulah, protokol lapisan aplikasi yang berjalan di atas UDP harus mengirimkan data yang berukuran kecil, tidak lebih besar dari nilai maksimum transfer unit atau MTU yang dimiliki oleh sebuah antarmuka di mana data tersebut dikirim. Karena jika ukuran paket data yang dikirim lebih besar dibandingkan nilai MTU, paket data yang dikirimkan bisa saja terpecah menjadi beberapa fragmen yang akhirnya tidak jadi terkirim dengan benar. Yang terakhir, UDP tidak menyediakan mekanisme flow control seperti yang dimiliki oleh TCP. Saya Asbiosi Bilazgi Al-Farid, NPM 1906122, akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas oleh Saudara Muhammad Ilham Faiz. Yang selanjutnya adalah pesan-pesan UDP. UDP berbeda dengan TCP yang memiliki satuan paket data yang disebut dengan segmen. Melakukan pengepakan terhadap data ke dalam pesan-pesan UDP atau disebut dengan UDP message. Sebuah pesan UDP berisi header UDP dan akan dikirimkan ke protokol lapisan selanjutnya, yaitu lapisan internetwork. Setelah mengepaknya menjadi datagram IP, enkapsulasi terhadap pesan-pesan UDP oleh protokol IP dilakukan dengan menambahkan header IP dengan protokol IP nomor 17 dalam kurung 0 kali 11.
Pesan UDP dapat memiliki besar maksimum 65507 byte atau 65535.216-20, yaitu ukuran terkecil dari header IP. Min 8 ukuran dari header UDP byte. Datagram IP yang dihasilkan dari proses enkapsulasi tersebut akan dienkapsulasi kembali dengan menggunakan header dan trailer protokol lapisan network interface yang digunakan oleh host tersebut. Dalam header IP dari sebuah pesan UDP, field source IP address akan diset ke antarmuka host yang mengirimkan pesan UDP yang bersangkutan. Sementara field destination IP address akan diset ke alamat IP unicast dari sebuah host tertentu, alamat IP broadcast atau alamat IP multicast. Gambar berikut yang dapat kalian lihat di bawah adalah gambaran umum dari UDP message. Header UDP diwujudkan sebagai sebuah header dengan 4 buah field memiliki ukuran yang tetap. Antara lain, yang pertama adalah source port atau port asal. Source port digunakan sebagai identitas pengiriman data, namun sebenarnya source port ini tidak mutlak diperlukan karena UDP tidak memerlukan jawaban. Port ini dalam pemrograman jaringan disebut dengan soket. Yang kedua adalah destination port atau yang disebut dengan port tujuan. Destination port juga digunakan sebagai identitas pengiriman data. Nomor port ini adalah nomor yang dikenal oleh aplikasi di mesin remote yang juga dijadikan identitas layanan. Yang selanjutnya adalah length atau panjang data. Panjang data diperlukan aplikasi di remote host untuk memastikan kebenaran data transmisi dan untuk melakukan checking lapisan aplikasi terhadap validasi data. Yang selanjutnya adalah checksum. Checksum adalah satu-satunya mekanisme UDP untuk mendeteksi error pada pengiriman data. Berikut adalah gambaran umum dari header UDP. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Selanjutnya adalah port UDP. Seperti halnya TCP, UDP juga memiliki saluran untuk mengirimkan informasi antar host yang disebut dengan UDP port. Untuk menggunakan protokol UDP, sebuah aplikasi harus menyediakan alamat IP dan nomor UDP port dari host yang dituju. Sebuah UDP port berfungsi sebagai sebuah multiplexed message queue yang berarti bahwa UDP port tersebut dapat menerima beberapa pesan secara sekaligus. Setiap port diidentifikasi dengan nomor yang unik, seperti halnya TCP, tetapi meskipun begitu, UDP port berbeda dengan TCP port karena memiliki nomor port yang sama. Tabel di bawah ini mendaftarkan beberapa UDP port yang telah dikenal secara luas. Nah, inilah tabel port UDP yang telah dikenal secara luas tersebut. Dapat dilihat semuanya di sini. Yang selanjutnya adalah ARP atau disebut dengan Address Resolution Protocol. Layer IP bertugas untuk mengadakan mapping atau transformasi dari IP address ke Ethernet address. Secara internal, ARP melakukan resolusi address tersebut dan ARP berhubungan langsung dengan data link layer. ARP mengolah sebuah tabel yang berisi IP address dan Ethernet address dan tabel ini diisi setelah ARP melakukan broadcast ke seluruh jaringan. Yang selanjutnya adalah RARP atau Reverse Address Resolution Protocol. RARP digunakan oleh komputer yang tidak mempunyai nomor IP. Pada saat komputer dihidupkan, maka komputer melakukan broadcast ke seluruh jaringan untuk menanyakan apakah ada server yang dapat memberikan nomor IP untuk komputer tersebut. Server yang dapat memberikan nomor IP secara otomatis disebut DHCP atau panjangan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Paket broadcast tersebut dikirim beserta dengan MAC address dari pengirim. Server DHCP yang mendengar request tersebut akan menjawabnya dengan memberikan nomor IP dan waktu pinjam atau disebut dengan list time. Yang selanjutnya adalah ICMP atau disebut dengan Internet Control Message Protocol. ICMP diperlukan secara internal oleh IP untuk memberikan informasi tentang error yang terjadi antara host. Beberapa laporan yang disampaikan oleh ICMP antara lain Destination Unreachable atau Host or Port, Network Unreachable, Time Exceeded, Parameter Problem, Echo Reply, Echo Request dengan utilitas ping, dan lain-lain. Yang selanjutnya juga ada NetBIOS. NetBIOS dikembangkan oleh IBM. Fungsi protokol ini berkisar di atas 3 layer paling atas, Session, Presentation, dan Application. Dalam model OSI, NetBIOS memberikan suatu interface standar bagi layer di bawahnya. NetBIOS juga dapat digunakan sebagai sebuah API atau Application Program Interface untuk pertukaran data. NetBIOS melayani 3 fungsi jaringan, yaitu naming service, dipergunakan untuk menyebarkan nama grup, user, dan komputer ke jaringan. Ia juga bertugas untuk memastikan agar tidak terjadi duplikasi nama. Datagram support.
Menyediakan transmisi tanpa koneksi yang tidak menjamin suksesnya. Besarnya tidak lebih besar dari 512 byte. Metode datagram ini digunakan oleh naming service. Selanjutnya adalah session support. Memungkinkan transmisi di mana sebuah virtual circuit session diadakan sedemikian rupa sehingga pengiriman paket dapat dipantau dan dikenali.